Ini dipanggil 1-2 kali tidak datang dan menghilang, akhirnya ditetapkanlah sebagai DPO. Nah, ketika orang sudah ditetapkan DPO, maka polisi berkoordinasi dengan kejaksaan. Karena ini sudah berkoordinasi dengan pengadilan, maka orang ini harus Oke. Gus, ini Gus yang kemarin rame nih Gus, sempat ada demo Gus di sidang PN Tangerang terkait pemalsuan surat tanah, sidangnya Sutrisno Lukito Gus. Gimana? Katanya itu ada kabar nggak Gus soal kriminalisasi ulama Gus, gimana tanggapan Gus? Gus? Kriminalisasi ulama. Iya Gus. Siapa yang ngomong kalau Sutrisno Lukito itu ulama? Bukan, dia ini backgroundnya adalah pengusaha. Kalaupun jadi pengurus ormas, itu pun dia bermasalah. Seperti dalam rilisnya kan, bahwa dia menjadi 3 pengurus ormas itu karena permintaan loh. Permintaan yang salah kok ya diikuti gitu loh. Tidak ada Pak. Orang kalau sudah jadi pengurus NU, maka dia harus tegak lurus ke Nahdlatul Ulama. Gak boleh pengurus NU juga menjadi pengurus Muhammadiyah, ini gak boleh. Boleh kalau pengurus NU menjadi pengurus MUI. Boleh pengurus Muhammadiyah saja dan menjadi pengerangkep MUI, itu tidak masalah. Tapi kalau ya jadi pengurus NU, ya jadi pengurus Muhammadiyah, ya jadi pengurus. Nah ini yang jadi NU sama Muhammadiyah ini yang nggak beres ini. Berarti orang ini memang bermasalah. Orang ini tidak paham tentang bagaimana berorganisasi yang baik, bagaimana berorganisasi yang benar gitu loh. Itu. Nah, berkaitan dengan yang katanya kriminalisasi ulama. Kriminalnya di mana? Polisi sudah memanggil saudara Sutrisno Lukito. Jadi gini, sebelum kasus Sutrisno Lukito ini ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang menjadi pesakitan di persidangan, itu ada asal usulnya, Pak. Jadi yang namanya Pak Joko itu, yang informasi yang saya dapat itu orangnya Pak Lukito, dia sudah ditahan dan divonis 2,6 tahun. Terus kemudian banding, nggak tahu putusannya apa. Nah artinya ini kan ada kaitan Pak. Nah Pak Lukito itu dipanggil juga sesuai prosedur hukum. Dipanggil pertama nggak datang, dipanggil kedua nggak datang, hingga akhirnya dicari sama polisi. Sampai karena ini dipanggil 1-2 kali tidak datang dan menghilang, akhirnya ditetapkanlah sebagai DPO. Nah ketika orang sudah ditetapkan DPO, maka polisi berkoordinasi dengan kejaksaan. Karena ini sudah berkoordinasi dengan pengadilan, maka orang ini harus dihadirkan kan di pengadilan. Hingga akhirnya ditangkaplah di Bandung sesuai dengan berita yang beredar. Jadi klaim saya kalau berbicara kriminalisasi seperti kayak zaman dulu aja gitu. Kriminalisasi itu kalau tidak ada fakta hukumnya dibuat-buat gitu loh Mas. Nah ini kan ada fakta hukumnya, makanya dipanggil saksi pertama, saksi kedua. Karena tidak datang sampai terbitlah DPO hingga terjadi penangkapan dan sekarang diperiksa itu. Berarti menurut Gus itu nggak ada Gus ya, dan juga tegak hukum juga merasakan SOP yang benar ya Gus ya? Iya, jadi polisi sudah melaksanakan hukum ini dengan benar, kejaksaan juga melaksanakan dengan benar, dan memperlakukannya pun dengan benar. Nah dulu itu ceritanya gini loh, saya ini pernah ditelepon sama salah seorang dari kuasa pelapor ya, menanyakan, Gus ini ada tokoh NU yang jadi pengurus waktu itu. Nah saya cek betul. Nah saya sempat koordinasi dengan salah seorang tokoh besar di negeri ini. Nah beliau berpesan, ini orang mu'alaf, tolong dimediasi Gus, itu kasihan. Nah sudah, ketemulah saya dengan utusannya Pak Lukito itu. Pak Lukito pun juga pernah telepon ke saya, mengucapkan terima kasih atas mediasi, terima kasih atas bantuannya, gitu kan. Nah termasuk Pak Lukito janji untuk
melakukan mediasi ini gitu loh. Ya tapi dasar orang apa ya, orang nakal lah, bahasa Jawa Timuran ini nakal gitu, nggak komitmen gitu loh. Ya karena tidak mungkin tidak terjadi kesepakatan. Saya kan cuman hanya memediasi aja, keputusan ya terserah pelapor dan terlapor kan gitu kan. Dilala di kemudian hari ada informasi yang bagaimana, yang simpang siur, nanti saya akan pasti jawab. Saya tidak jawab di sini dulu. Saya ingin tahu perilaku asli Pak Lukito ini. Karena saya tahu persis dia pernah telepon saya kok, pernah minta dimediasi, dan pihak pelapor ini enak. Karena waktu itu apa ya, pihak terlapor ini ngomong ya tolonglah kami diganti rugi gitu loh. Adalah juru bicaranya itu, saya enggak sebut deh. Seperti itu. Nah, berbicara masalah bahwa ini kepentingan oligarki. Oligarki apa? Wong ini kepentingannya orang yang punya tuana, kemudian suratnya dipalsukan oleh sesuai dengan sangkaan terhadap Sutrisno Lukito, ya maka ikuti aja proses hukum, tidak perlu membangun opini. Nanti kalau membangun opini sampai menuduh pihak-pihak lain, itu akan timbul pidana baru nanti. Saya pastikan tuh Pak Lukito kalau masih apa ya istilahnya ingin mendapatkan simpati, terus mengaku bahwa ini, wah itu akan menjadi bumerang bagi Pak Lukito itu sendiri gitu. Oke, Gus terkait demo kemarin sampai ada dari Komat ya, sampai ikut demo juga. Ya memang harus dikawal. Harapan saya tidak hanya Komat, karena banyak Pak kasus-kasus pemalsuan tanah, ada oknum-oknum, baik itu oknum dari BPN, baik oknum dari kelurahan, baik oknum dari, itu banyak masalah pertanahan di negeri ini. Jadi saya mengapresiasi dan hormat ya kepada teman-teman gabungan mahasiswa atau masyarakat untuk mengawal persoalan pemalsu tanah ini. Pemalsu tanah itu bahasa kerennya itu kan mafia tanah itu kan. Ini masih tersangka gitu loh. Maka dari itu kami mendukung langkah-langkah kepolisian, kejaksaan, terus pengadilan, Pak Hakim untuk tegak lurus, jangan mau diintervensi siapapun, hukum dengan alat bukti yang ada, hukum seberat-beratnya, karena negeri ini harus bebas dari para mafia-mafia tanah itu. Oke. Ya, Makasih Gus. gitu ya. Ya. Oke. Kasih.